pribadi bisa silaturahim di majelis yang tentu kita tahu bersama di sini adalah masjid yang tentu salah satu dari sekian fungsi masjid adalah untuk at-ta'lim wa tadris dan lain-lain. Semoga pertemuan ini, majelis ini menjadi majelis yang marhumah, majelis yang maksumah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudur, kutubus samawat, kitab langit, kitab suci yang tentu yang masyhur dan yang wajib kita ketahui hanya ada 4. Seperti halnya jumlah malaikat yang sangat banyak sekali. Demikian juga jumlah para nabi, para rasul juga banyak sekali. Hanya saja jumlah yang banyak sekali itu tadi yang wajib kita ketahui untuk nabi dan rasul 25. Kemudian malaikat 10. Kembali ke kitab suci tadi, tentu ada yang mengatakan 104 dari berbagai suhuf, lembaran-lembaran, suhufu Ibrahim, suhufu Musa, dan seterusnya saya persingkat menjadi yang wajib kita ketahui ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, kitab suci yang baru saya sebut tadi itu semuanya diakhiri dan disempurnakan di Al-Qur'anil Karim, kitab suci kita semua. Tentu kitab suci kita ini mengandung berbagai macam hal yang sangat sempurna, tidak ada satupun yang kurang di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Baik itu tentang sesuatu yang gaib maupun sesuatu yang zahir, semuanya ada dalam Al-Quran. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Semua keterangan yang ada di bawah tanah ada di dalam Al-Quran. Bahkan semua yang ada di Al-Aflaq, cakrawala dan sebagainya ada di dalam Al-Quran. Kita meyakini, maka kitab suci kita, kitab Al-Quran yang menjadi pokok landasan kehidupan keseharian kita, tentu merupakan pedoman yang harus kita pegang sampai kapanpun. Al-Quran. Nah, sekarang saya akan menguraikan dari sisi-sisi tertentu yang tentu tidak bisa saya uraikan secara, mohon maaf, mungkin secara panjang lebar karena waktu. Saya mencoba akan menguraikan bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada salah satu ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Saya tidak menyampaikan tentang khilafiyah bismillah itu ikut surah Al-Fatihah atau tidak. Kita memakai mazhab Syafi'i bahwa surah Al-Fatihah terdiri salah satu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan menguraikan ayat ini sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya urutkan lagi kitab suci 104, kemudian yang wajib kita ketahui 4, kemudian yang terakhir Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim terdiri dari sekian ayat, 30 juz, sekian surat. Semuanya itu terangkum, semuanya itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah yang jumlahnya hanya ada 7 ayat. As-sab'ul Mathani, ayat 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah ini dahsyat sekali, maha dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu saya yakin di mana saja di dunia ini, sedikit-sedikit mau ada acara apapun, membaca suratul Fatihah. Pak Kiai memimpin, apalagi Kiai Somad, mungkin dalam acara apapun Al-Fatihah, kan gitu. Acara apapun lagi Al-Fatihah. Bahkan di WA kalau ada yang meninggal dunia Al-Fatihah. Padahal cuma tulisan Al-Fatihah saja itu. Alangkah bagusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Kedahsyatan surah Al-Fatihah ini luar biasa. Namanya saja Al-Fatihah. Ada istilah lagi Ummul Quran. Ummu, ibu, induk daripada Al-Quran. Jadi 7 ayat ini luar biasa, bahkan menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, sholatnya tidak sah, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, saya sedikit di dalam majelis ini akan mengurai 1 ayat saja, yang Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, insya Allah lain waktu, karena ini waktunya terbatas. Saya ingin mengurai, mohon maaf ya, mengurai Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya kasih bonus sedikit sholawat. Nah, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari perspektif nahwu, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, bisa saja Ar-Rahmana, Ar-Rahimah, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Kok begitu? Kepengen tahu? Ya harus ke pesantren dulu. Gitu ya. Harus ke pesantren dulu. Kalau nggak ke pesantren, waduh, nanti saya salah kalau menguraikan ini. Saya lepas dari itu, sekarang lebih fokus ke Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyandarkan dirinya. Bismillah, Allah itu dengan 2 sifat sekaligus, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah, kalau saya tulis Allah, mohon maaf, Bismillah, Allah, okay. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masya Allah. Jadi kalau kita urut-urut nanti dari Kutubus Samawat, 4 kitab suci, Al-Quranul Karim, Ummul Quran di surah Al-Fatihah, kemudian ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang di situ Allah mensifati dirinya 2 sekaligus, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang masdarnya ini mustaq dari satu kata, Ar-Rahmah, Rahmah. Kalau diurai lagi, Rohima Yarham,
Ini biar nanti lebih detail tahu, harus mondok lagi. Harus ke pesantren. Kalau bapak ibu kepingin putra putrinya memahami nahwu dan sorof, harus mondok pesantren. Saya lanjut. Ayuhal hudur, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau terjemah bahasa Indonesia sangat simpel. Maha pengasih dan maha penyayang. Kasih sayang. Waalaikumsalam. Allah Pak Lurah. Mohon maaf Bapak sekalian. Oi, Silakan. Alhamdulillah kita hormat Pak Lurah yang baru ramu. Selamat datang Pak Lurah. Saya lanjut. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terjemah bahasa Indonesia, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Insya Allah sudah maklum. Kasih sayang beda pengucapannya, tapi maknanya sama. Coba Bapak Ibu otak-atik ini, kasih sayang. Kira-kira bedanya di mana ini? Kasih itu sama sayang itu bedanya di mana? Ya tentu bedanya dalam pengucapan. Tapi tidak cukup dalam pengucapan. Ini mengandung, lagi-lagi ini mengandung makna yang dahsyat lagi. Yang dahsyat lagi. Dan luar biasa. Saya tadi mengurai tentang sorofnya rahimah yarham. Masdarnya rahmah, yang pada akhirnya nanti sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dari satu akar kata rahmah ini diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, dahsyat sekali, sungguh luar biasa. Saya urai, Bapak Ibu. Ar-Rahman sekarang satu persatu. Ar-Rahman ini tentu lebih dahsyat daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ini mempunyai kasih, mempunyai sayang Allah kepada semua makhluk. Allah punya sifat Rahman ini, mempunyai sifat kasih ini, diperuntukkan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk hayawan, hewan, untuk al-jin, bangsa gaib. Ini pakarnya Yai Somad. Ini mendapatkan Rahman, mendapatkan Ar-Rahman, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga mendapatkan kasih sayang Allah melalui sifat Allah Ar-Rahman. Hatta, nah ini yang dasar, musliman kana aw ghairu muslim, Allah mempunyai rahmah. Kenapa kok begitu? Ghairu muslim, detik-detik akhir dalam hidupnya bisa saja dia menjadi muslim. Paham ini? Kita tahu berapa banyak cerita-cerita tentang bagaimana seorang non-muslim detik akhir dalam hidupnya dia menjadi muslim. Ini tidak lain karena mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ar-Rahim sama, mengandung makna kasih sayang. Hanya saja yang Ar-Rahim ini khusus
spesial untuk mukmin muslim. Hayawan, tumbuh-tumbuhan, non-muslim tidak dapat. Hanya lil mu'minin. Wa kana bil mu'minina rahimah. Tidak ada wa kana bil mu'minina rahmah. Nah, Masya Allah. Jadi kita ini dapat dua. Sebagai mukmin muslim, kita mendapat dua, Rahman dan Rahim. Nah, hebatnya lagi, ketika di akhirat nanti, dengan segala macam amal-amal kita di dunia ini, ada rahmah yang wasi'ah, wa rahmatullahi wasi'ah, sehingga kita nanti, ini sudah jaminan Allah ini, sebagai muslim mukmin akan mendapatkan sebuah kasih sayang. Orang itu, logika saja Bapak Ibu sekalian, orang itu menyayangi istri, menyayangi anak, apapun perlakuan anak. Saya melihat anak kecil itu menarik sekali. Saat itu di pangku aja Pak. Ini emak sekali. Sampai tadi di video kan. Perlakuan anak. Coba bapak-bapak ibu punya anak sekarang. Saya juga udah punya anak sama, cuma belum punya cucu. Kalau orang Jawa itu sak ndeng-ndeng sak nakal-nakale anak sebagai orang tua itu tetap mempunyai kasih sayang. Setuju apa enggak ini kira-kira? Senakal-nakalnya anak kita, realistis banget Pak. Itu anak. Nah, Allah lebih dari itu. Kita ini makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan, hayawan, jin, itu juga makhluk Allah tentu. Rahman, Rahim. Saya lanjut sekarang. Rasulullah Muhammad SAW. Dari sifat Allah inilah, pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita meyakini ketika Isra sudah kapan-kapan, Mi'raj pertemuan langit satu dengan nabi ini, udah. Saya sekarang fokus karena ini hubungannya dengan Rahman Rahim ketika di Sidratil Muntaha. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ini ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan birrosi ainain. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Barzanji, kalau orang Jawa bilang berjanji, itu di situ di rawi yang walamma usriya Isra Mi'raj itu, di sana jelas ada kalimat Rasulullah bertemu dengan Allah dengan melihat dua mata mulia baginda Rasulullah SAW. Pertemuan yang tidak mungkin ada pada diri para nabi selain hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika pertemuan itu tentu mempunyai makna yang luar biasa. Bagaimana mulianya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sangat layaklah kalau Allah memberikan wa ma arsalnaka illa rahmatan.
ay minar rahman war rahim lil alamin. Apalagi kalau saya urai alamin ini juga panjang sekali. Alam itu apa saja? Itu panjang sekali. Nah, saya lanjut. Pertemuan yang luar biasa itu, sementara para nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa hampir saja ketemu tapi tidak mampu. Itu pun diperintah oleh Allah, wahla na'laik, lepas sandal, na'laik, kedua sandal. Ketika sudah melepas kedua sandalnya, apa yang terjadi? Musa semaput. Apa bahasa Indonesia? Pingsan. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal gelar Nabi Musa itu adalah Kalimullah. Kalimullah. Sudah bisa berdialog dengan Allah, tapi tidak mampu ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, dalam pertemuan itu Allah yang memulai memberi salam dulu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah duluan yang, kalau bahasa Jawanya Pak Lurah, uluk salam. Iya. Uluk salam dan Indonesia apa? Menyampaikan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masih ingat, dan saya yakin ingat, ketika sholat tahiyatul akhir semuanya membaca ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun lillah. Terus assalamualaikum. Itu Allah yang mengulukkan. Allah yang menyampaikan salam duluan kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan dibalik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayna. Tidak bisa. Ada nggak di sini membaca tahiyat salamnya assalamu alayna dulu? Di sini, di masjid sini. Insya Allah tidak ada, kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup itu. Saya urai lagi. Kalau saya dengan yang muslim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah menyampaikan salam. Wah, kalau saya jelaskan salamun ini nanti sampai subuh juga nggak ada. Yang salam ini ya, mohon maaf. Dulu salam aja, salam. Assalamualaikum. Allah memanggil Rasulullah Muhammad dengan gelar mulianya Nabi. Apa itu? Ayyuhan Nabiyyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah memanggil para nabinya biasa jaga. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Hud, ya Saleh, ya Ibrahim, ya Musa. Untuk Nabi Muhammad, ayyuhan Nabi. Saya kalau menjelaskan ini antara empat dakwah kemuliaan diri pada baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Sekali lagi Rasulullah di samping sebagai Habibullah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Nabi diutus di muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin. Lain dengan nabi yang lain. Musa untuk kaumnya sendiri, Israel. Adam ya untuk anak cucunya sendiri. Tidak lebih dari itu. Nabi Hud, Nabi Soleh untuk kaumnya.
sendiri. Sementara baginda Rasulullah Muhammad rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ketika Allah menyampaikan salam kepada baginda Nabi, Rasulullah menjawab salam. Assalamualaikum. Nah, jawabannya. Nah, kalau kenapa kok nah kok? Ya itu nanti mondok lagi. Yang pesantren lagi. Setuju ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya syukur nanti dipesantrenkan, ya? Mau dipesantrenkan? Mau di sini juga banyak, di sana, di Jawa Timur, di mana-mana banyak. Saya tidak pernah bicara kampanye pondok Remas. Bolehlah pondok di Lirboyo, boleh di Al-Taqofah. Ini nanti hari ini saya mau sowan ke pondok Al-Taqofah, ya Said Agil, insya Allah di sini. Alumni-alumni yang mau ikut silakan. Bapak-bapak yang mau ikut silakan juga. Ada di sini pondok Kiai Nur Iskandar almarhum, itu Asisidia, monggo yang alumni juga ada ini di mana? Di Cimanggis juga ada pondok alumni namanya Bahak apa? Kiainya juga ada ini, alhamdulillah kiainya hadir. Kebetulan kiainya ganteng. Monggo pesantren, punya anak pesantren, punya anak 4, salah satunya pesantren. Insya Allah ini nanti menjadi waladun solihun ya Allah. Kalau tidak di pesantren saya tidak bisa komentar. Beliau alumni Kebiren, tadi saya ketemu, Masya Allah. Masih menangi ke Sansui Badawi, masih menangi ke Adlan Ali. Alhamdulillah luar biasa. Yai Somat ini juga masih menangi ayah saya, masih menangi beliau ini. Makanya jadi begini ini. Jadi guru besar kita semuanya. Allahumma. Karena ini pesantren. Saya lanjut. Jadi sudah jam 8. Ya kira-kira 7 menit lagi. Insya Allah lain waktu ketemu. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah menjawab. Jawabannya juga luar biasa. Assalamualaikum. Kalau disimpulkan, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tapi beliau tidak berani menggunakan kaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berani menggunakan al-kaf lil khitab lillah. Assalamualaikum. Jadi ini kalau saya urai nanti balaghahnya, manteknya, nahwunya, kenapa Rasulullah tidak menggunakan waalaikumsalam? Tidak berani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tidak berhenti di situ, ya. Rasulullah ingat kita semua. Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasulullah ingat saya duluan, kemudian baru ingat Kiai Muhrisul, baru Kiai yang lain. Karena yang ngomong saya. Artinya Rasulullah ingat Pak Lurah juga. Wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Rasulullah ingat umatnya. Walaupun pertanyaannya mungkin, loh, saya kan belum lahir. Pak Kiai Somad juga belum lahir. Tidak begitu keterangan. Rasulullah sebelum wafat saja yang dipanggil siapa? Ummati. Umat ini termasuk lurahku. Allahumma amin. Beliau ini umat Rasulullah. Nah. Tidak memanggil nama istrinya, tidak memanggil Aisyah.
pada istri yang tercinta, yang cantik, yang pipinya merah, merona, Humairah. Itu tidak dipahami. Ummati. Demikian juga ketika Rasulullah mendapatkan salam dari Allah, Rasulullah menjawab untuk dirinya, tidak berhenti hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibadillahis shalihin. Maksudnya Allah menyampaikan salam kepada Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad menjawab untuk dirinya dan untuk hamba-hamba umat-umatnya yang solih. Jadi ini saya sedikit menyimpulkan, kita sebagai umat Muhammad yang khairu ummatin, yang sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semuanya ini adalah sebaik-baik umat. Kita ini loh sebaik-baik umat, walaupun agak terakhir dibandingkan dengan umat Adam, Kristus, tetap kita ini khairu ummah. Dalam beberapa keterangan hadis ke surganya nanti, kita ini kloter pertama, sementara umat-umat Nabi yang lain di belakang kita. Hatta sampai umatnya Nabi Adam itu minta tolong kepada nabinya, tidak mampu. Wahai Adam, aku umatmu, tolong aku. Aku tidak bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Ini kesimpulan saya. Kita sebagai umat Rasulullah sudah menjawab salam kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salam? Sampai syukur enggak lagi. Yang intinya selamat. Kita di umat-umat yang selamat di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Senajan pola orang Jawa polai wong awake dhewe pola apa tingkah laku kita ini ora karuan. Kacau banget. Buat apa? Karena sudah nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman untuk semua makhluk, Ar-Rahim khusus untuk mukmin. Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nahnu jami'an sebagai umat khairat ummah. Assalamualaikum, kita juga sudah menjawab waalaikumsalam ya Allah melalui wa assalamu alaina rasul wa ala ibadillah sholihin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada satu tambahan untuk kita semua. Dengan keterangan yang tadi, kita ini sebagai umat Rasulullah tentu memperbanyak sholawat. Alhamdulillah di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-musola, di RT, di RW sudah banyak majelis-majelis sholawat. Apalagi di Jakarta, Masya Allah, dahsyat. Di mana-mana membaca sholawat, di mana-mana membaca sholawat, mahalul qiyam, sholawat apapun namanya, majelis-majelis sholawat, hubung Nabi, muji Rasul, kangen Nabi, rindu Rasul, macam-macam. Kalau dia apa itu? Mafia sholawat. Mafia sholawat, malah apa mafia sholawat? Dahsyat. Monggo, ini tentu
tentu membumikan sholawat ini tentu harus kita lakukan. Mau nggak mau? Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Catatan tebal. Catatan tebal. Catatan tebal. Apa yang ada di dalam sholawat itu adalah memuja-muji baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, anta syamsul, engkau bagikan matahari. Jadi tidak ada kesimpulan dari kitab-kitab, semua kitab-kitab tentang puja-puji pada diri Rasul itu, mulai dari Barzanji, ada lagi riba, pernah dengar itu ya? Ada Burda, kalau dia ini tahu lah. Ada Burda, ada Duror, ada lagi apa lagi? Syaraful Anam, kalau dia sebut-sebut, apa lagi? Banyak sekali, dah. Al-Haddad, Rotibul Haddad, macam-macam itu kan tidak ada sholawat-sholawat itu. Tentu catatan tebalnya apa? Semua ini ilmu. Kemuliaan sifat mulia Nabi itu yang ditulis di buku-buku yang kita ucapkan dan semuanya itu dalam majelis-majelis sholawat itu sudah maksimal. Padahal, mohon maaf saya kasih contoh saja tadi. Anta syamsun, engkau bagikan matahari. Engkau bagikan matahari. Anta syamsun, anta badru, engkau bagikan bulan. Bahkan ketika ada bintang-bintang, kalau ada bulan, bintangnya nggak kelihatan, kan begitu. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas segala cahaya-cahaya. Semua yang memuja-muji baginda Rasul itu tentu, gimana saya mau mulai katakan, tentu semuanya itu apa? Kurang. Alasannya apa? Ya, mohon maaf sudah. Sebelum saya biar masuk dulu. Ketika kita ini masih muda, ya somat ketika masih muda, belum menikah, baru lagi berdekatan, PDKT, ya kan? Baru PDKT sama calon istri, itu biar kena apa kalau bahasa Jakarta ditembak biar kena, gitu kan? Nah itu kan berbagai cara ya somat. Dan intinya juga memuja, membuat surat engkau cantik, engkau macam-macam lah, kata-katanya sungguh menarik sehingga calon istri ini kalau membaca juga terpesona. Padahal Kiai Somad itu sudah berusaha maksimal memuji calon istri itu sudah maksimal. Kalimatnya pakai kalimat puisi, sastra, macam-macam. Ewa semono. Yang sudah maksimal itu ternyata masih dianggapnya kurang maksimal. Karena alasannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sobat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memuji baginda Nabi-Nya itu dengan pujian yang sangat luar biasa. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk memuji-muji baginda, tidak ada apa-apanya dengan Allah memuji baginda Rasul. Ini ngeri, jeru. Jadi dalam hati kita itu tentu muji-muji. Ya Habib, ya Muhammad, wahai cintaku. Kan itu kalau kita tahu artinya kan begitu. Wahai cintaku, cintaku, cintaku Muhammad, Habib, Habib, bebe, bebe, bebe.
Untuk baginda Nabi masih kurang. Keringatnya Nabi harum seperti misik, lebih dari misik. Wajahnya Nabi ganteng, lebih ganteng lagi. Harus begitu. Harus begitu. Marro'a wajhaka yas'al. Siapa yang melihat wajahmu, wahai Nabi, pasti bahagia. Lebih bahagia. Jadi ditambahi lebih. Maka ada wali besar di Mesir yang ahli syair, namanya Umar ibn Faruq. Penyair tok. Terus MH saja tidak ada apa-apanya. Rendra tidak ada apa-apanya. Kau. Dia ditanya oleh beberapa orang, wahai Ibn al-Faruq, dalam karangan-karangan syair-syairmu tidak ada satu pun yang memuji baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu angka pun yang memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Al-Barzanji, Sayyid Abu Ja'far, Adhiba, Burdah, Busiri memuja-muji Nabi yang luar biasa. Jawabannya Ibnu Farid sangat sederhana. Aku tidak mampu memuja-muji baginda Rasul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Paham? Jangan salah paham. Dasar. Maksud saya, majelis sholawat ini terus digalakkan. Yang intinya harus diberi pemahaman, itu adalah puja-puji pada diri baginda Nabi yang rahmatan lil alamin, yang rahman rahimnya Allah tadi itu. Ketika memuji dengan pujian yang engkau bagaikan matahari, lebih dari matahari, itu maksud kita ini. Sudah, pokoknya tidak ada, jangan dibandingkan. Kemuliaan pada diri baginda itu sudah di atas segala-gala kemuliaan. Sempurna, di atas sempurna. Iya, kalimat tadi. Lalu begitu. Ini penting untuk edukasi. Jadi tidak serta-merta hanya ucapan-ucapan Habibi dan masuk ke dalam hati. Maka saya kasih ijazah, mumpung ini ada majelis. Kepingin melihat wajah Nabi? Kepingin melihat wajah Nabi? Nabi kan dengan kita sudah jauh sekali. Beliau sudah dimakamkan di kuburan yang mulia, Hujratus Syarifah. Di bawahnya Qubatul Hadrah, Madinah Al-Munawwarah. Gimana cara kita ketemu sama Nabi? Yang bermimpi ketemu Nabi. Ada tulisan marro'a wajha yas'ab. Man ro'a sapa wong sing weruh, siapa yang melihat wajah ka panjenengan ya Rasul yas'ad, pasti bahagia. Sa'adat fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan dikatakan yas'ad itu bahagia, happy dunia, tapi fid dini wad dunya wal akhirah. Karena orang yang bermimpi ketemu Nabi itu manusia pilihan. Mimpi tak loh. Tapi kalau ketemu pacar itu mimpi ketemu pacar kodin. Nanti biar diselesaikan dia. Tidak ada, ya cuma happy dunia saja, happy dunia saja. Tapi kalau mimpi ketemu Nabi, yas'ad ay sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Kepingin ketemu mimpi, baca azimat ini sampai hidup. Marro'a wajhaka yas'ad, marro'a wajhaka yas'ad, marro'a wajhaka yas'ad. Mimpi, insya Allah.
Sederhana kalau saya memberi ijazah, dan ini belum pernah saya ijazahkan banyak orang, baru dari perjalanan Sumatera ke sini. Insya Allah. Silahkan dibaca itu. Atau diselesaikan satu bed. Marro'a wajah kaya sa'adah ya karim marwalidaini marro'a wajah kaya sa'adah ya karim. Sampai tidur. Insya Allah sa'adah fid dunya wal akhirah. Sa'adah fid dunya wal akhirah. Birati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Pertama, kesimpulannya kita betul-betul rahmah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi kita, tentu kita sebagai umatnya sering-sering membaca sholawat karena kemuliaan baginda Rasul yang luar biasa, lebih daripada matahari, lebih daripada bulan, dan seterusnya. Yang terakhir, tentu kita berusaha untuk menjumpai, bermimpi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan bahkan terakhir, siapa orang yang bermimpi ketemu Nabi, dia berhak menyandang sebagai gelar sahabat. Tidak hanya gelar raden yang saya dapatkan, sahabatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.